Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali dalam channel Rensra, renungan seputar Al-Quran bersama saya. Pada sesi hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang tidak kalah penting. Pertanyaannya adalah, sesungguhnya jumlah ayat Al-Quran itu ada berapa sih, gitu ya? Sebab versinya bermacam-macam. Di kalangan masyarakat umumnya didapatkan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu 6.666 ya. Jumlah ini memang jumlah yang mudah dihafal ya. 6, 6, 6, 6. Dan materi ini biasanya disampaikan oleh guru-guru semenjak kecil ya. Semenjak saya kecil itu sudah mendapatkan informasi itu. Ternyata setelah kita mengkaji ulumul Quran atau ilmu tentang Al-Quran, ternyata para ulama tidak sepakat itu jumlahnya. Bahkan tidak ada ulama yang mengatakan ya, dalam kitab-kitab ulumul Quran yang mengatakan jumlah ayat itu 6.666 ya. Ini menarik ya. Jadi pertanyaannya, kenapa para ulama berbeda dalam menentukan jumlah ayat? Padahal Qurannya kan sama. Nah, apakah perbedaan jumlah-jumlah ini menunjukkan bahwa para ulama pun berbeda pendapat tentang isi Al-Quran? Apakah begitu? Ya, jawabannya tidak. Al-Quran itu isinya sama, tidak berubah, tidak berkurang. Nah, terkait dengan kenapa para ulama itu berbeda, nah ini mungkin perlu kita bahas ya. Jadi sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Kalau kita memegang mushaf Al-Quran ya, di sini ada mushaf. Nah, kalau kita perhatikan ya, silakan sahabat Quran bisa membuka mushafnya masing-masing. Jadi Al-Quran itu strukturnya ada yang disebut dengan juz ya. Ya, di dalam juz itu ada surat. Kemudian di dalam surat itu ada ayat. Jadi ayat itu merupakan unit terkecil di dalam mushaf Al-Quran. Jadi kumpulan ayat itu namanya surat. Nanti kumpulan surat-surat itu dihimpun mungkin bisa jadi dalam juz ya. Lalu kemudian juz itu dihimpun dalam satu mushaf ya. Jadi katakanlah bahwa ayat itu merupakan unit terkecil dari komponen atau komposisi Al-Quran. Nah, jadi biasanya dalam mushaf Al-Quran ayat-ayat itu ditandai dengan angka ya, angka di belakang ayat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama ditandai angka 1, kemudian dibuletin ya. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin ayat 2 dan seterusnya. Jadi yang menandai ayat-ayat itu adalah angka itu, angka ayat ya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi ya. Sesungguhnya jumlah ayat yang benar dari Al-Quran itu berapa sih? Nah, sahabat Al-Quran, ingin saya sampaikan bahwa pada dasarnya para ulama itu sepakat jumlah ayat Al-Quran tersebut adalah 6.200 ayat. Itu di situ sepakat para ulama itu ya. Semua sepakat ya, 6.200. Cuman mereka berbeda pendapat dalam puluhannya ya, puluhannya. Misalnya ada yang mengatakan jumlah ayat itu 6.205. Ada yang mengatakan 6.210, ada yang mengatakan 6.214. Ada yang mengatakan 6.217, ada yang mengatakan 6.220, ada yang mengatakan 6.226, ada yang mengatakan 6.236. Itu beberapa versi. Bingung kan? Loh, kok bisa berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain? Nah, sekarang kita akan jelaskan pangkal perbedaannya seperti apa. Nah, pangkal perbedaannya, faktor pertama, para ulama
yang tadi menghitung itu berbeda pendapat tentang status basmalah atau bismillahirrahmanirrahim di setiap surat. Ya, kalau kita baca mushaf biasanya sebelum ayat pertama itu ada basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim gitu ya, dalam Al-Baqarah, atau bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas itu di surah An-Nas. Nah, apakah bismillahirrahmanirrahim ini merupakan dihitung ayat atau itu hanya penanda permulaan surat atau permulaan surat saja gitu. Nah, ada yang menghitung, ada yang tidak. Nah, tentu akan berbeda angkanya. Kalau yang menghitung sebagai bagian dari jumlah ayat, bayangkan ada 114 itu ya. Bedanya udah 114 gitu ya. Nah, jadi antara yang menghitung dengan yang tidak menghitung mungkin perbedaan angkanya bisa 114 gitu ya. Nah, tapi kalau basmalah di surat Al-Fatihah itu hampir ulama mayoritas menganggap itu sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi dihitung Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim ayat 1, Alhamdulillah ayat 2. Nah, tapi surat-surat selanjutnya Al-Baqarah dan seterusnya itu basmalahnya itu diperdebatkan. Apakah merupakan bagian dari surat tersebut atau hanya sebagai penciri saja bahwa sudah ada surat yang baru ya. Tapi isinya sebenarnya itu juga. Cuman ada yang menghitung, ada yang tidak gitu. Itu faktor yang pertama. Faktor kedua, ini berdasarkan keterangan dari Abu Abdullah Al-Mausili dalam kitab Zaturus fil Adad itu dijelaskan memang berapa versi-versi tadi itu termasuk alasan-alasannya ya. Jadi alasan yang kedua kenapa berbeda pendapat, dulu harus dicatat. Nanti di versi yang lain kita jelaskan ya, bahwa mushaf Al-Quran pada awal-awal penulisannya itu tidak seperti sekarang ya, tidak ada tanda-tanda ayatnya itu di angka 1 dan seterusnya. Itu sebenarnya perkembangan berikutnya. Kalau dulu itu tidak seperti itu ya. Nah, dulu itu Nabi kalau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat itu diawali dari awal surat ya. Jadi akhir ayat berhenti kemudian memulai dari awal. Nah, terkadang Nabi itu dua ayat itu dibaca dengan diwasolkan. Sesungguhnya dia 2 ayat, tapi kemudian Nabi membacakannya secara wasol, disambung ya. Sehingga ada sahabat yang mengira itu sebagai 1 ayat, padahal sesungguhnya itu 2 ayat. Ya. Misalnya dalam surah Al-Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu ada yang menganggap 2 ayat, ada yang menganggap 1 ayat gitu ya. Nah, jadi perbedaan itu hanya sekedar tidak menyangkut substansi jumlah ayat, jumlah isi surat tidak, tapi hanya metodologi penghitungan saja yang berbeda. Insya Allah walaupun berbeda pendapat tentang berapa jumlah ayat, isinya sama, tidak ada yang berkurang sedikit pun. Kita harus pada prinsip bahwa Al-Quran semuanya diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi sampai sekarang tidak ada yang berkurang satupun karena selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.